Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Komara Mahadi Kusuma. Saya absen 23 dari kelas X11 dan teman saya Kadek Rahmaisa Sangamandala, nomor absen 20 dari kelas 1011. di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja komputer. Komputer secara umum bisa dipahami sebagai perangkat elektronik yang bertugas dalam mengambil informasi digital atau data dalam informasi bit, bilangan biner 1 dan 0. Dalam menjalankan tugas pengolahan itu, cara kerja komputer terdiri dari 3 tahap, yaitu data, pemeriksaan data, dan menghasilkan tindakan tertentu atau output, luaran. Kita akan masuk ke dalam input. Input merupakan tahap memasukkan data digital ke komputer sebelum nanti diproses. Jenis data yang bisa dimasukkan macam-macam, seperti data teks, data audio, gambar, dan lain sebagainya. Semua jenis data digital yang format bit tersebut bisa masuk ke komputer melalui berbagai proses perangkat input, seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Dalam contoh yang sederhana, proses input ini dapat digambarkan misalnya, ketika kita mengetik huruf A lewat keyboard pada komputer, huruf A yang diketik itu merupakan sebuah data digital. Kita akan masuk ke dalam pemrosesan atau processing. Dalam data dimasukkan, tahap selanjutnya adalah pemrosesan atau processing. Data yang telah dimasukkan tadi bakal diproses melalui perangkat pemrosesan CPU, Central Processing Unit pada komputer. Dikutip dari make use of, perangkat tersebut berfungsi untuk mengeksekusi perintah dan menjalankan perhitungan matematis atas data digital yang dimasukkan. Lantaran punya fungsi seperti itu. Perangkat ini biasa disebut dengan otak dari komputer. Kita akan masuk ke dalam output. Setelah data diolah dan dihitung oleh perangkat pemrosesan, proses berikutnya adalah menghasilkan tindakan tertentu atau output. Dalam proses atau tahap ini, hasil pengolahan data bakal ditransmisikan menjadi sebuah tindakan tertentu. Setelah output, kita masuk ke dalam working process. Tindakan itu ditampilkan melalui berbagai perangkat output seperti monitor, speaker, printer, dan lainnya. Jadi jika pada proses sebelumnya memproses data huruf A, maka huruf tersebut bakal ditampilkan di monitor dengan rupa sebagaimana yang diminta. Selain 3 tahap tersebut, sejatinya terdapat pula satu tahap lagi, yakni penyimpanan. Tahap penyimpanan pada komputer bisa terjadi sebelum tahap pemrosesan, dan setelah tahap menghasilkan tindakan sebelum tahap pemrosesan, data yang dimasukkan bisa tersimpan sementara di memori RAM, Random Access Memory. Penyimpanan sementara pada RAM berfungsi membentuk CPU untuk mengolah data lebih banyak. Setelah itu, output proses. Sementara itu, setelah tahap output, terdapat tahap penyimpanan tindakan yang dihasilkan ke komputer secara permanen pada perangkat hard drive. Contohnya, bila dihasilkan teks, maka data tersebut bakal tersimpan di hard drive. Adapun tujuan dari penyimpanan di hard drive adalah agar dapat dimuat sewaktu-waktu tanpa harus dimasukkan dari awal lagi. Perlu diketahui, tahap-tahap di atas pada dasarnya tidak berjalan dalam waktu yang lama. Di komputer, kebanyakan saat ini tahap input hingga output dengan berbagai jenis data bisa berjalan hanya dalam hitungan detik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.